cinta itu bikin bingung dan justru malah bikin remaja ini kehilangan arah. Kehilangan arah. Betul sekali bahwa pertama yang ingin saya sampaikan, cinta itu fitrah. Cinta yang kehilangan arah itu harus dikembalikan lagi menjadi cinta yang suci. Cintailah cinta, karena cinta itu menghasilkan cinta. Tidak ada yang berhak dicinta kecuali cinta itu sendiri, dan tidak ada yang berhak dibenci, karena yang berhak dibenci adalah kebencian itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ruang Hikmah. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai pergaulan dan cinta dalam bingkai nilai. Bersama saya telah hadir Pak Ahmad Zaki. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Pak Ahmad Zaki ini merupakan penghulu di KUA Baru dan beliau ini telah menulis berpuluh-puluh buku. Totalnya lebih dari 80 buku yang sudah ditulis. Oke, baik, kita mulai ya Pak. Oke, siap Ci. Cinta dan pergaulan di kalangan remaja itu kan merupakan sesuatu yang hangat dan menggebu-gebu gitu ya. Tapi kenapa Pak? Kadang itu di masa-masa itu gitu, cinta itu bikin bingung dan justru malah bikin remaja ini kehilangan arah. Betul sekali bahwa pertama yang ingin saya sampaikan, cinta itu fitrah. Tidak ada satu manusia manapun yang tidak memiliki cinta. Makanya dalam Al-Quran itu disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir al muqantarah minadh-dhahab wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal haras dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Jadi ada kecenderungan syahwat kepada lawan jenis. Ini fitrah, ini hilqah kita sebagai manusia. Tetapi kemudian kenapa cinta itu jadi kehilangan arah? Karena cinta tidak lagi sublim, cinta tidak lagi suci, karena tercampuri oleh apa yang disebut nafsu. Sehingga kemudian anak-anak muda sekarang merasakan cinta cenderung kehilangan arah karena di situ dia tidak dibaluri oleh nilai-nilai religiositas. Maka cinta yang kehilangan arah itu harus dikembalikan lagi menjadi cinta yang suci. Cintailah cinta, karena cinta itu menghasilkan cinta. Tidak ada yang berhak dicinta kecuali cinta itu sendiri, dan tidak ada yang berhak dibenci, karena yang berhak dibenci adalah kebencian itu sendiri. Maka cinta harus dikembalikan pada fitrahnya. Kalau tidak dikembalikan pada fitrahnya, dia tersusupi oleh nafsu, dia tersusupi oleh hal-hal yang bersifat erotis, sehingga cinta itu hanya tertuju pada hal-hal fisik saja. Dia tidak lagi menjadi motivasi kepada orang lain, dia tidak lagi menjadi support untuk orang lain, dia tidak lagi menebarkan kedamaian. Karena cinta itu sudah tersusupi oleh nafsu tadi. Makanya value-nya, nilainya adalah cinta itu harus dikembalikan pada fitrah yang sesungguhnya, bagaimana cinta itu dipergunakan. Itu Sebelum mengembalikan cinta pada fitrahnya, kita harus tahu cinta yang fitrah cinta sebenarnya itu bagaimana, kan perlu didefinisikan. Betul. Fitrah cinta itu sesungguhnya adalah suci, ya. Jadi fitrah itu cinta itu adalah fitrah yang diberikan oleh Allah kepada kita agar dia bisa dipergunakan pada sesuatu yang positif. Ya. Nah, ini yang selama ini disalahpahami oleh anak-anak muda kita, bahwa cinta itu identik dengan lawan jenis, identik dengan erotisme, identik dengan bagaimana melihat seraut wajah yang menawan, sehingga malam-malamnya hanya terbersit yang ada dalam pikirannya adalah yang dicintai, seperti halnya cintanya Kais dan Laila, seperti halnya cintanya Romeo dan Juliet. Cinta yang terpampang di dalam situ hanyalah cinta yang bersifat erotis. Maka cinta yang suci
itu ada yang disebut dengan cinta transendental, ada cinta yang disebut cinta spiritualitas, cinta yang dibaluri oleh nilai-nilai ilahiyah, sehingga kita cinta, ketika kita cinta kepada seseorang, itu yang masuk ke dalam jiwa kita adalah cinta transendental, cinta yang berbalurkan nilai-nilai ilahiyah, yang kemudian mampu menjaga dirinya dari segala macam hal yang membuat dia kehilangan nilai dari cinta itu sendiri. Oke, Ci, gitu seperti itu kira-kira jawabannya. Gini Pak, itu kan terlalu dalam ya. Dalam. Aku melihatnya dalam banget gitu. Nilai-nilai spiritualitas dan. Nah, kalau remaja ini kan gimana ketika si remaja ini dia terhujani oleh perasaan cinta, dan biasanya yang menjadi negatif itu kan ketika cara meluapkannya itu yang salah atau bagaimana gitu. Nah, menurut Bapak gimana sih cara kita menghadapi ketika kita mendapat luapan cinta gitu? Itu tadi diarahkan pada hal-hal yang positif aja. Cinta itu kan tidak selalu harus apa ya, kalau anak muda sekarang bilang cinta itu tidak harus memiliki dan dimiliki. Ketika dia terpapar cinta dalam hatinya, maka harusnya dia mengarahkan cinta itu pada sesuatu yang positif. Misal kita cinta pada seseorang, saya cinta pada lawan jenis. Nah, maka cinta itu yang muncul adalah bagaimana saya mensupport lawan jenis saya, mensupport dalam hal kebaikan. Kita arahkan cinta itu pada hal-hal yang positif, misalnya ketika kita mahasiswa atau siswa, ayo kita berkompetisi dalam cinta yang itu arahnya nanti pada peningkatan kualitas akademik. Misalnya bagaimana si A dan si B yang sedang jatuh cinta ini sama-sama berkejaran dalam hal keilmuan, sehingga kemudian cinta erotisme yang dianggap oleh sebagian anak muda itu kemudian menjadi cinta yang betul-betul negatif, betul-betul positif, karena dia dibaluri oleh semangat untuk saling mensupport, semangat untuk saling bagaimana cinta ini bisa membuat kita semakin meningkat secara knowledge, secara attitude, bahkan kalau perlu secara skill. Jadi support dari pasangan kita yang kita cinta itu adalah wujud dari cinta. Jadi cinta jangan diarahkan kepada nilai erotisme, tapi bagaimana cinta ini diarahkan pada sesuatu yang bersifat positif, yang itu bisa memberikan value added atau nilai tambah terhadap pasangan kita. Gitu, Ji. Jadi anak-anak muda sekarang pikirannya cuma erotis, sehingga nilai cinta itu hilang, gitu. Kesucian cinta itu hilang, gitu. Jadi kita arahkan kepada hal-hal yang positif. Ketika dia misalnya merasakan bahwa dalam dirinya ada mabuk cinta yang sangat luar biasa, maka apa ya, itu fitrah. Tetapi jangan sampai dia terkena virus an-nafsul lawwamah atau nafsul ammarah, atau bahkan nafsu erotisme menggebu-gebu. Diarahkan saja kepada hal-hal yang bersifat education atau bersifat pendidikan, bersifat penambahan nilai dalam diri kita, sama-sama saling mensupport. Ayo sekarang kita masih belajar, ayo kita berkejaran di dalam meningkatkan kompetensi di dunia akademik itu. Jadi sehingga dia nggak mabuk cinta terus, bagaimana dia, dirimu, aku merindukan kamu di malam ini, kapankah engkau akan datang dalam mimpiku, aku melihat rembulan itu seumpama wajahmu. Itu gombalan-gombalan yang seharusnya tidak boleh dimiliki oleh anak muda. Harusnya kalau dia cinta, ayo kamu cinta aku cinta kamu, kita bekerjaan di dalam hal-hal yang baik, gitu, Ci. Menarik. Okay. Jadi seperti yang Bapak katakan tadi, bahwa pemikiran anak muda itu kan berfokus pada cinta erotis. Misalkan ada satu individu nih yang dia berpikir bahwa cinta adalah menuju grow gitu kan. Tapi bagaimana dia bisa menemukan pasangan yang sama? Bagaimana jika pasangan ternyata orang berbeda ya? Iya. Kan
seperti yang dikatakan tadi kan, semua memandang cinta itu erotis gitu. Ya. Nah, bagaimana memupuk cinta itu kan nggak bisa sendirian, Pak. Cinta itu kan berdua. Betul. Nah, bagaimana jika pasangan ini ternyata tidak punya pemikiran yang sama? Jadi gini, Ci, ketika seseorang mencintai, ketika saya mencintai seseorang atau kamu mencintai seseorang, maka ketika kita sama-sama saling mencintai, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menyamakan persepsi. Cinta itu tidak bisa berbeda, cinta itu harus menyatu walaupun misalnya dalam hal-hal tertentu berbeda. Nah, ketika orang itu mencintai pasangannya, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana menyatukan visi, misi, persepsi, bahkan tujuan hidup ke depan. Kalau misalnya dia jodoh. Nah, persepsi atau menyatukan visi, misi ke depan ketika nanti dia misalnya melangkah ke perkawinan, ini sangat penting. Makanya dalam beberapa buku saya tulis orang yang sedang cinta atau jatuh cinta itu pertama harus satu visi keislaman. Ini penting. Itu value-nya di situ, value-nya. Jadi visi keislaman harus ada. Ya. Kalau orang itu berbalurkan visi keislaman, maka dia akan memandang cinta itu tidak lagi merupakan sesuatu yang hanya nafsu belaka. Dia adalah suci karena dia adalah karunia ilahi dan harus dimanfaatkan pada hal-hal yang suci. Makanya harus orang yang berbalurkan visi keislaman itu cintanya justru akan membawa dirinya pada iffah, bisa menjaga diri. Oh, aku Islam, aku paham bahwa melakukan hal-hal yang erotis itu haram. Maka kesadaran itu kemudian muncul ketika cinta itu berbalurkan visi keislaman. Yang kedua, visi masa depan. Ini penting. Jadi cinta tidak lagi, ayo kita berpacaran, ayo kita kemudian healing kemana, ke suatu tempat yang di situ dia mengobrol janji-janji, mengobrol kata-kata rayuan, mengobrol istilahnya gitu, saling memuji. Padahal nanti ketika menikah semuanya akan berubah, misalnya bisa jadi berubah. Kalau dia ada visi masa depan, maka orientasi masa depan itu jauh lebih penting ketika daripada mementingkan sesuatu yang erotis. Jadi visi keislaman, visi masa depan, kemudian visi pekerjaan. Ini yang penting juga diperhatikan oleh anak-anak muda. Sehingga ketika kemudian ada A dan B yang sedang jatuh cinta, padahal dia tengah menempuh pendidikan misalnya, maka visi masa depan, visi pekerjaan ke depan itu juga harus dipikirkan. Sehingga dia tidak lagi berpikir erotis. Kapan engkau akan datang menghampiri aku? Aku rindu padamu. Bagaimana aku memandang serawat wajahmu? Kalau dalam syair Arab ada walau anni katabtu bi qadri syauqi la afnaitu sahaif wal midada walakin yaqtasartu ala salamin yudakkirukil mahabbata wal bidada. Seandainya aku melukiskan besarnya cintaku padamu, tentu aku akan menghabiskan berliter-liter tinta dan berlembar-lembar kertas. Tapi aku hanya meringkasnya dengan ucapan salam sebagai tanda bahwa aku cinta dan kasih sayang padamu. Tidak itu lagi sudah. Kalau sudah ada visi keislaman, ini yang utama dan terutama visi keislaman, dia akan bisa menjaga diri dari sesuatu yang bisa menyerumuskan dia ke dalam lubang keburukan atau nilai erotisme tadi itu. Kalau visi masa depan dibangun antara orang yang mencintai dan yang dicintai, tidak lagi berpikir enaknya sekarang, tetapi bagaimana membangun masa depan. Membangun masa depan ketika misalnya dia berjodoh. Yang ketiga, visi pekerjaan. Sekarang pilih mana? Kerja dulu atau nikah dulu? Kerja dulu. Kerja dulu kan? Kerja dulu. Kenapa kerja dulu? Karena ketika nanti kita sudah punya pasangan atau mereka sudah punya pasangan, maka tuntutan ekonomi itu datang. Kalau sudah cara berpikirnya seperti itu, maka erotisme ini ada, tetapi bisa ditekan sedemikian mungkin sehingga dia bisa menjaga iffahnya, bisa menjaga kehormatan dirinya. Begitu kira-kira. Oke. Masalahnya untuk menuju itu butuh perjuangan panjang, Pak.
cinta erotisme itu kan sesuatu yang menurut saya dia instan, bisa memberi efek yang instan gitu loh. Dopamin, oksitosin. Nah, kebanyakan remaja itu lebih tidak sabar menjalani perjalanan itu dan kemudian lebih memilih hasil-hasil yang instan seperti erotisme itu. Maka saya berharap anak-anak muda yang tengah mabuk cinta jangan lagi menjadikan gadget sebagai rujukan. Rujukan kalian adalah Al-Quran dan Al-Hadis, juga kisah-kisah para sahabat. Kalau sedang mabuk cinta, tetapi yang dituju itu hasil-hasil yang instan, maka nanti yang akan diperoleh juga instan, tetapi tidak long lasting gitu ya, betul. Betul, tidak memberikan efek berkepanjangan dalam hal kebahagiaan ke depan. Hanya ya itu aja sudah selesai. Kadang cinta itu kalau dilakukan secara instan, kemudian memberikan efek yang instan, itu terkadang di kemudian hari muncul apa yang disebut dengan rasa bosan. Lama-lama aku bosan juga dengan kamu hanya gini-gini doang, kamu tidak memberikan kontribusi apapun kepada aku, kamu mementingkan diri kamu, kemudian lahir egoisme, sehingga biasanya cinta yang model kayak begini cepat bubar deh kayaknya, kalau dia tidak punya visi dan misi yang tadi saya sebutkan, visi keislaman, visi masa depan, visi pekerjaan. Jadi cinta bagi anak muda seharusnya itu membuat dirinya semakin semangat untuk berbuat baik. Saya punya teman, dia satu angkatan dengan saya di pondok dulu. Pacarnya itu kakak kelasnya. Dia kemudian melanjutkan di perguruan tinggi di PTIQ, di IKI, Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Pacarnya yang cowoknya itu di UIN Sunan Kalijaga. Nah, LDR, cinta jarak jauh, saling support. Waktu itu pakai surat sih Mas ya, masih pakai surat. Justru menghasilkan sesuatu yang luar biasa, dahsyatnya. Yang perempuan jadi hafizah, dan sekarang yang cowoknya, yang suaminya jadi suaminya sekarang jadi rektor di salah satu perguruan tinggi. Inilah yang saya maksud tadi, kalau cinta itu berbalurkan visi keislaman, maka nanti yang muncul adalah nilai, value, bukan sesuatu yang absurd. Bukan sesuatu yang kosong, bukan sesuatu yang tidak ada nilainya. Makanya kalau ke anak-anak muda sekarang, pokoknya kamu itu adalah pacar aku dan kamu adalah pacar aku, nanti yang muncul adalah sesuatu yang instan. Kalau hasilnya instan, ya kalau perjalanan cintanya instan, maka hasilnya akan kurang baik gitu loh. Satu, nilai erotisme tadi masih ada. Yang kedua, cita-cita bersama akan bubar, cepat bubar. Ketiga, insecure. Dia belum tahu karakter masing-masing. Dia belum tahu latar belakang keluarga masing-masing. Akhirnya apa? Ketika tahu insecure, ya nggak jadi dia ternyata anaknya pinter, anaknya orang kaya, anaknya kiai misalnya. Insecure. Nah, kalau cinta itu dibangun dengan kesadaran bersama, dengan visi keislaman bersama, dan tujuan baik bersama, insya Allah nanti seperti teman saya tadi itu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Gitu. Jadi cinta sekali lagi fitrah, zuyyina linnasi hubbus syahawat, dihiasi syahwat kepada lawan jenis, tetapi tidak semata-mata karena nafsu. Tapi ada nilai-nilai keislaman yang harus dimasukkan dalam hati, ada nilai knowledge, ada nilai attitude, bahkan skill tadi yang saya katakan itu. Itulah yang harus di breakdown oleh anak-anak muda sekarang agar cintanya nanti ke depan akan menghasilkan sesuatu yang bernilai, bukan sesaat. Pak, masalahnya tuh di era sekarang itu lagi marak yang namanya dating apps. Apa itu, Ji? Aplikasi yang mempertemukan lawan jenis. Oh ya. Tahu ya, secara online. Di situ inovasi itu membawa pada istilahnya kita kalau misalnya lagi bosan gitu ya. Terus pengen ada temen jalan gitu. Tinggal scroll aja di dating apps itu, match, terus kita bisa jalan bareng kayak gitu. Menurut Bapak bagaimana sih pandangan Bapak terhadap aplikasi dating apps itu? Gadget itu
harus kita kendalikan, bukan kita yang dikendalikan gadget. Kalau menurut saya beberapa kasus di KUA Kecamatan Kebun Baru kan ada pertemuan yang hanya dihasilkan dari WA, dari Facebook, dari Instagram. Nggak apa-apa, tapi asal satu catatan saya, nilai keislamannya ini harus ada. Ketika misalnya dia menemukan seseorang yang awalnya belum dia cintai, itu bisa berjalan, sambil berjalan, belajar mencintai. Artinya belajar mencintai itu gimana? Masing-masing itu mencoba untuk terbuka terhadap karakter dirinya. Terhadap bahwa aku itu seperti ini, kamu seperti itu. Nah, dari perbedaan karakter itu kemudian menyatu, membentuk, mengkristal menjadi cinta. Tidak masalah. Tetapi yang perlu saya tekankan di sini, jangan semata-mata karena itu, gitu loh. Silakan ketemu di media sosial, di di Instagram, di Facebook, di WA, di TikTok dan sebagainya, apa. Tetapi yang satu ini loh, jangan sampai hilang, visi keislaman. Di situ akan diajarkan bagaimana kita memperlakukan pasangan kita secara islami, gitu. Bagaimana kita memperlakukan pasangan kita untuk tetap berada dalam koridor yang sudah ditetapkan Islam, bagaimana hubungan laki dan perempuan walaupun saling mencintai, gitu. Jadi kalau saya sih tidak ada masalah ya dengan dia ketemu di mana, bahkan di aplikasi sekalipun, tapi jangan lupa ini visi keislaman ini paling penting, karena di situ nanti istilahnya mobil gitu, remnya agar mereka berdua tidak kebablasan gitu, kebablasan dalam arti erotis tadi itu, jalan berdua yang melebihi batas, bahkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Ini saya kira penting banget dipahami oleh anak-anak muda sekarang. Jadi tidak gandengan tangan, kemudian bahkan mohon maaf melampiaskan dengan hal-hal yang bersifat erotis di tempat-tempat tertentu. Tidak masalah, ketemu dimanapun nggak masalah, tapi visi keislaman. Makanya di hadisnya Rasul itu kan ada, wanita itu dinikahi karena 4 hal. Pertama apa? Wali jamaliha, cantiknya dulu. Tapi Nabi men-stressing apa? Fadfar bidzatiddin taribat yadak. Maka pilihlah agamanya agar kamu selamat. Kamu pernah dengar kisahnya Nabi Musa? Belum, Pak. Ketika ketemu dengan istrinya Sofurah, ketika istrinya lagi mengembalakan kambing, kemudian Nabi Musa membuka sumur itu, kemudian dibawa ke Nabi Syuaib, dan Nabi Syuaib berkata, ini uridu an unkihaka ihdabnatai hataini snaini ala an ta'jura thamaniyah hijaj. Nabi Syuaib itu sudah melihat attitude-nya Nabi Musa. Gitu. Jadi visi keislamannya kelihatan, gitu. Visi spiritualitasnya kelihatan, visi transcendentalnya itu kelihatan, gitu. Sehingga ada rem bagi anak-anak muda untuk tidak terbelenggu pada cinta erotis, juga tidak terbelenggu pada hal-hal yang bersifat nafsu birahi, gitu. Nah, ini penting visi keislaman ini, jangan sampai tercerabut dari hati kita, gitu. Itu aja. Bagaimana cinta itu kan membuai, Pak. Apalagi bujuk rayu, misalnya bujuk rayu dari pasangan gitu kan, dijanjikan hal-hal manis, nanti kamu ini atau misalnya kita terjebak oleh janji manis gitu. Nah, bagaimana cara kita menjaga diri supaya tidak terjerumus gitu, Pak? Ternyata misalnya awal gitu, misalnya visi-visi itu ada gitu, misalnya. Ternyata di tengah perjalanan, ternyata kok kita merasa kayak tertipu gitu. Nah, bagaimana kita menyikapi itu? Tertipu bagaimana? Tertipu. Misalnya dia secara cover itu misalnya prinsip-prinsip keselamanya ada. Ada, secara cover ya. Iya. Terus tiba-tiba di tengah itu misalnya diajak entah kemana yang sifatnya hal-hal erotis gitu. Nah, bagaimana kita menghadapi itu, Pak? Oke. Setiap orang itu kan harus punya kendali. Kata Rasul, kendalinya cuma satu,
ala wahiyal qalb, hati. Maka ketika hati sudah tertambat rasa cinta, maka kendalinya cuma satu. Itu tadi yang saya katakan. Jadi nilai-nilai yang bersifat spiritual. Makanya teman-teman anak muda, saya perlu menyampaikan di sini, jangan lelah untuk belajar agama. Jangan lelah untuk mempelajari Islam. Jangan lelah untuk mempelajari Al-Quran. Jangan lelah untuk belajar Al-Hadis. Jangan lelah untuk belajar pemikiran-pemikiran para ulama. Saya teringat kata-kata Syekh Al-Ghazali, Syekh Muhammad Al-Ghazali, bukan Imam Ghazali, Syekh Muhammad Al-Ghazali. Limada ta'akharal muslimun wa taqaddamat akharun. Kenapa orang lain maju kita tertinggal? Itu tadi. Karena apa ya? Kita tidak mau belajar tentang agama kita. Nah, ketika misalnya kita terbuai oleh asmara, ada rasa cinta yang menggelora, ada cinta yang menggebu, ingin berjumpa dengan dia, dan ketika berjumpa kita diajak untuk melakukan sesuatu yang bersifat erotis misalnya, maka kendalinya hati. Itu tadi di awal saya katakan, cinta itu tidak hanya melahirkan sesuatu tidak hanya sepihak, tetapi dua-duanya harus merasakan efek dari cinta, termasuk mensupport tadi. Maka support dari pasangan ketika hendak diajak melakukan sesuatu yang bersifat erotis itu harus dilakukan. Mas, mohon maaf, bukankah dulu kita berjanji bahwa kita akan menjaga semuanya? Kesucian cinta ini akan kita jaga sampai kita nanti akan bertemu di pelaminan. Maka ayo belajar agama. Ayo kita dalami Al-Quran dan Al-Hadis, juga pendapat-pendapat para ulama terkait dengan hal-hal terkait dengan bagaimana hubungan laki-laki dan perempuan. Biar ada kontrol. Nah, di awal tadi sudah saya katakan, ketika dia mau menuju ke cinta yang sesungguhnya, maka di awal dia harus punya komitmen. Mas, kita harus jaga cinta ini. Jadi kita jaga cinta ini. Jangan sampai cinta yang suci, yang fitrah, yang sublim, yang suci, yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala nanti berubah menjadi profan, menjadi sesuatu yang tidak suci lagi. Ayo kita jaga cinta ini agar tidak terjerembab dalam hal-hal yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ingat enggak kita kisahnya Barseso? Yang di akhir hidupnya. Iya, kenapa dia terpesona oleh cinta Setonia? Ketika itu dia ada putri raja yang mau berobat ke dia. Barseso ini siapa? Makhluk yang paling mulia. Bahkan di langit pun diperbincangkan bahwa dia akan masuk surga. Tapi apa selanjutnya? Barseso ini ketika nerima anaknya raja yang cantik jelita, itu lama-lama terpesona juga oleh cinta erotisme. Ini padahal orang pinter loh, orang soleh loh, orang abid loh. Akhirnya dia apa? Mensetubui putri raja sehingga hamil. Ketika hamil, dia malu karena dia disebut seorang abid. Akhirnya dibunuh. Nah, syaitan turun, menyamar dan lapor kepada raja. Akhirnya Barseso dibunuh kan? Barseso tidak dibunuh, dan ketika diikat di tiang, itu setan datang. Aku yang akan bisa menyelamatkan kamu. Dia akhirnya tunduk pada setan dan su'ul khotimah. Ya Pak, makanya anak-anak muda ini cerminan ya, kisah yang harus kita breakdown dalam kehidupan sehari-hari, bahwa sesungguhnya setan itu kuat gitu loh. Setan itu kuat. Jangan mudah terpesona oleh cinta erotisme. Ayo kita ini dulu, hati kita tata dulu ketika kita jatuh cinta. Ayo kita tata dulu dan berkomitmen pada pasangan kita bahwa cinta ini nggak akan kita kotori. Harus kita jaga iffah kita, harus kita jaga kehormatan kita. Jangan sampai terjadi seperti kisah Barseso itu. Nah, pada endingnya nanti ketika cinta ini kita lalui dengan yang dibaluri oleh nilai religiusitas, insya Allah nanti endingnya juga akan baik gitu ya. Baik, luar biasa sekali Bapak, tapi sayang sekali gitu. Waktu kita terbatas gitu. Nah, jadi yang terakhir ini Bapak, pesan apa
pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada remaja yang sedang jatuh cinta dan sedang berjuang menjaga dirinya, gitu, menjaga ifahnya. Baik, pertama yang ingin saya sampaikan, berterima kasihlah pada Allah karena Anda dikaruniai cinta. Cinta itu, kata Syekh Badi'uzzaman An-Nursi, cinta ternyata yang berhak dicinta adalah cinta itu sendiri, dan ternyata yang berhak dibenci adalah kebencian itu sendiri. Itu kata Syekh Badi'uzzaman Said An-Nursi. Kalau dibaca di bukunya Eric Fromm, The Art of Loving, ya cinta itu menghasilkan cinta. Jadi cinta kalau sama cinta pada seseorang, maka hasilnya adalah cinta. Nah, cinta itu harus kita baluri dengan nilai-nilai ilahiyah. Yang kedua ini, yang penting. Yang kedua ini, nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai transendental kalau bahasa akademisnya, nilai-nilai spiritual pada Allah Subhanahu wa taala. Maka cinta itu harus menghasilkan komunikasi dua arah yang saling menguntungkan. Yang itu nanti ujungnya adalah saling mensupport, saling saling menguatkan antara satu dengan yang lain dalam hal kebaikan. Ketika satu terjerembab, maka satu harus mengingatkan, ayo kita dulu berkomitmen untuk apa? Untuk menjaga cinta, kan? Cinta kita ini harus kita jaga, jangan sampai ternodai. Ini penting banget. Ya. Nah, yang ketiga, belajarlah terus. Jangan sampai belajar sampai ini putus gara-gara cinta. Terima kasih. Ini yang bisa saya bantu, saya sampaikan pada anak-anak muda. Terima kasih atas diundangnya saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.